Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alullahu man lahu la yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu." Ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Allah tidak akan menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki saham. Wa ashumul islami thalathatun. Dan saham di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Yang dimaksud salat 5 waktu. Was-saumu, dan puasa Ramadan. Was-zakatu, dan membayar zakat. Wala yatawallallahu 'abdan fid dunya. Dan Allah Ta'ala tidak mengangkat seseorang hamba sebagai pemimpin di dunia ini, lalu tiba-tiba dia mengangkat selainnya sebagai pemimpin pada hari kiamat. Wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Nah, kita ulangin. Dan Allah tidak mengangkat seorang hamba sebagai pemimpin di dunia ini, lalu tiba-tiba dia mengangkat selainnya sebagai pemimpin pada hari kiamat. Wala yuhibbu rajulun qauman, melainkan Allah menjadikannya, dan tidaklah seorang laki-laki mencintai suatu kaum illa ja'alallahu ma'ahum, kecuali orang yang mencintai itu akan bersama yang mereka cintai. Warabi'atu law halaftu 'alaiha rajautu alla asama la yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Dan perkara yang nomor 4, seandainya aku bersumpah atasnya, maka aku berharap aku tidak berdosa. Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, melainkan pasti dia menutupinya pada hari kiamat. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan ada saham, ya, ringkasa ada 3 saham di dalam Islam. Saham itu ya bahasa kitanya apa ya? Ya saham, ya. Kayak saham, nanam saham. Nah, kalau orang nanam saham beruntung, maka dia akan dapat untung, ya. Kalau sahamnya naik, maka dia beruntung. Tapi kalau sahamnya anjlok, maka dia rugi. Ini kayak sekarang orang nanam saham, hati-hati. Lagi perang antara Iran dengan Israel. Nah, anjlok sahamnya. Nah, tapi kata Nabi 3 saham ini gak bakalan rugi. Nah, apa tadi itu? As-salatu, bermula yang saham pertama itu adalah salat. Yang kedua puasa Ramadan, dan yang ketiga zakat. Ini saham-saham yang perlu dilakukan oleh kita ketika kita hidup di dunia ini. Jangan sampai meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat sengaja atau tidak sengaja, maka segeralah untuk diqadha. Nah, puasa apabila tidak puasa maka segera diqadha. Jangan sampai tidak diqadha. Dan
Yang ketiga, saham ketiga adalah zakat. Zakat mesti dikeluarkan karena harta seseorang yang dia miliki, yang dia dititipi oleh Allah, di situ ada harta orang lain. Ya, harta orang lain. Nah, banyak ya di sini nasihat tadi. Kemudian juga Nabi memberikan nasihat, siapa yang tidak dijadikan oleh Allah pemimpin di dunia ini, maka tidak akan jadi. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki seseorang untuk menjadi penguasa, maka tidak akan berkuasa dia di dunia ini. Dan juga siapa yang mencintai seseorang, ya, seseorang mencintai golongan, maka Allah akan mengumpulkan orang tersebut, orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Nah, ini perlu dihayati, perlu mengerti betul-betul. Jangan sembarangan kita meletakkan rasa senang, rasa suka, rasa cinta. Orang zaman sekarang nyebutnya apa ya? Ngefans. Ya, kalau ada seseorang ngefans, suka dengan orang yang fasik, ketika orang fasik nanti masuk neraka, maka orang yang mencintai orang fasik itu pun juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam neraka. Maka cintailah sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka itu kita juga mencintai sesuatu itu. Baik sesuatu itu benda mati, Allah mencintai umpama masjid, ya. Kata Allah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik yang Allah cintai benda atau tempat di muka bumi ini adalah masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Maka seseorang yang mencintai dengan masjid, maka dia sama apa yang dicintai oleh Allah, yaitu masjid juga. Tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka juga kita harus membencinya. Allah membenci tempat-tempat maksiat, maka kita jangan sekali-kali mendekati tempat maksiat itu. Allah mencintai seseorang, Allah mencintai orang yang penuntut ilmu, Allah mencintai orang yang saleh, Allah mencintai orang yang jujur. Maka kita mencintai orang saleh, kita mencintai ulama, kita mencintai orang yang baik, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Nah, sebaliknya Allah mencintai orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang ngomongnya kasar. Allah membenci orang yang suka menggibah, suka memfitnah. Jangan kumpul dengan mereka. Kalau kita kumpul dengan mereka, maka Allah akan mengumpulkan juga seseorang yang mencintai, yang suka ikut nimbrung bersama orang yang fasik. Dikumpulkan mereka itu dengan mereka di dalam neraka di akhirat nanti. Nah, kemudian siapa yang menutupi aib seseorang hamba di dunia ini, maka Allah akan menutup aibnya kelak nanti di akhirat. Siapa yang tidak punya aib kita? Yang tidak punya aib, semua kita punya aib. Baik aib yang kecil ataupun aib yang besar. Aib, baik itu aib diri ataupun aib perbuatan. Kita dihormati orang, kita dimuliakan orang, orang lain cium tangan kita karena orang lain itu tidak mengetahui aib kita, sehingga orang itu menghormati kita. Coba seandainya kalau Allah membuka aib kita,
Allah membuka kartu jelek kita, maka niscaya tidak ada satupun orang yang akan memuliakan kita.